Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Basis Data. Kali ini kita akan bahas tentang Data Manipulation Language atau DML dalam basis data dengan SQL ya. DML ini ada beberapa capaian pembelajaran ya. Pertama, mahasiswa harus mampu menjelaskan ya dan tentunya memahami dan menjelaskan fungsi dan jenis perintah dasar DML. Lalu mahasiswa harus mampu menulis perintah DML untuk manipulasi data dalam tabel. Yang ketiga adalah mahasiswa harus mampu yang menggunakan klausa dan operator logika dalam perintah select ya. Oke, berikut adalah kategori perintah SQL ya, ada TCL, DCL, DDL, DML. Kemarin sudah kita bahas tentang DDL. Nah, kali ini kita akan bahas tentang DML gitu ya. Apa itu DML? DML adalah data manipulation language atau bahasa manipulasi data. Untuk apa? Subset dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel database. Jadi fungsinya manipulasi data dalam tabel ya. Kalau DDL itu ke struktur tabelnya. Kalau DML dia manipulasi data dalam datanya ya di dalam tabel. Ya merupakan bagian dari SQL ya. DML itu merupakan komponen yang penting dalam SQL yang berfokus pada interaksi dengan konten data. Fokus pada isi. Jadi ingat, DML itu fokus pada isi. Berbeda dengan DDL yang fokus pada struktur. Sedangkan DML fokus pada operasi terhadap datanya. Fungsinya untuk apa aja sih di dalam base data? Pertama, ia untuk mengambil data, ya, mengambil informasi dari tabel dengan berbagai kriteria, lalu menambahkan data, record baru ya ke dalam tabel, menghapus data, menghilangkan record dari tabel dan memperbaiki data di dalam tabel yang sudah ada atau data yang sudah ada dalam tabel ya. DML dan DDL perbedaannya adalah kalau DML itu berfokus pada manipulasi isi data, ia menggunakan perintah select, insert, update, dan delete. Dia bekerja dengan data dalam tabel ya, bekerja dalam tabel, digunakan sehari-hari. Nah, digunakan sehari-hari oleh pengguna aplikasi biasanya ya. Jadi biasanya digunakan sehari-hari oleh pengguna aplikasi. Nah, sedangkan DDL ia berfokus pada struktur tabel dan skema gitu ya. Perintahnya beda ya, create, alter sama drop sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ia bekerja dengan objek database dan digunakan biasa administrator database, jadi bukan pengguna gitu ya. Perintah utamanya apa? Perintah utamanya ada tadi select 1, insert 2, update 2 insert, yang ketiga adalah update, keempat adalah delete gitu ya. Nah, bagaimana alur kerja dalam DML? Pertama, pengguna membuat query DML melalui aplikasi gitu ya. Lalu mengirimkan perintah query. Nah, nanti query ini dikirim ke server database. Lalu dalam ada proses pemrosesan. Tahap ketiganya adalah server database itu memproses perintah DML. Lalu tampilkan hasilnya. Sesederhana itu ya. Nah, perintah di dalam DML itu tadi ada select gitu ya, ada update, ada delete gitu ya, ada insert. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama adalah select. Nah, select ini adalah perintah DML yang utama ya untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel database. Jadi isinya dari tabel. Kegunaannya apa? Memungkinkan pengambilan data dengan berbagai kriteria dan format sesuai kebutuhan. Nah, tentunya select ini ia memiliki fleksibilitas ya, keunggulannya. Apa? Ia mendukung filter, pengurutan dan penggabungan antar tabel. Nanti kalau penggabungan menggunakan konsep join gitu ya. Sintaksnya bagaimana? Ada select kolom 1, kolom 2, kolom nama tabel. Formatnya secara umum select tentunya menentukan kolom. Nanti selectnya menentukan kolom. Ini kolom 1, kolom 2. Dari sumber data tabelnya, misalkan tabel mahasiswa, tabel pelanggan. Nah, penulisan SQL ini sebetulnya tidak case sensitif atau tidak peka huruf lah gitu ya. Namun biasanya secara konvensi menulis kata kunci itu huruf besar, makanya select huruf besar. From kata kunci gitu ya. Kemudian perhatikan ada titik koma. Biasanya setiap perintah SQL diakhiri dengan titik koma. Gitu ya. Oke, itu sintaks dasarnya ya. Di dalam select kita bisa ada cara untuk menampilkan seluruh datanya. Jadi seluruh data, kalau ada datanya 10 baris, 10, 100 ribu data, tampilkan 1000. Gitu ya.
caranya menggunakan tanda bintang. Jadi memilih semua kolom dalam tabel. Tadi kan select kolom 1, kolom 2. Ini pakai select bintang. Berarti dia menampilkan seluruh kolom yang ada dalam tabel itu. Gitu ya. Tapi gunakan cara biak, hindari pada tabel dengan banyak kolom. Oke. Oke, di sini ada contoh gitu ya untuk memilih kolom tertentu. Misalkan kita ingin memilih select kolom nama, alamat, email dari pelanggan, maka akan ditampilkan 3 kolom ini gitu ya. Kemudian ada select dengan where. Ini fungsi where. Sintaknya adalah kita tinggal tambahkan adalah select bintang, berarti tampilkan seluruh kolom dari apa, tabel pelanggan di mana kotanya adalah kota Bandung saja. Jadi seluruh kolom tampilkan yang kotanya dari kota Bandung. Nah, biasanya select dengan where ini itu mendukung operator sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih sama dengan, lebih sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke, untuk lebih jelasnya ini contoh ada operator AND. Select bintang prompt produk where, kita ingin menampilkan seluruh kolom dari tabel produk di mana harganya lebih besar dari 1 juta dan stoknya lebih besar dari 0. Kalau AND itu kondisinya harus semua terpenuhi, yaitu harus lebih besar dan juga lebih besar dari 1 juta dan lebih besar dari 0. Ini harus terpenuhi semua. Kalau OR itu memfilter dengan beberapa kondisi ya, cukup salah satu aja. Misalkan nih select bintang prompt pelanggan, tapi kan seluruh kolom dalam tabel pelanggan di mana kotanya adalah Jakarta atau Surabaya. Lalu ada operator not, select bintang prompt pesanan di where not status. Jadi statusnya bukan bata, berarti yang sukses atau berhasil ya. Berhasil gitu ya, yang berhasil. Oke, lalu select pengurutan data. Nah, kita menggunakan pengurutan data, ada sintaknya pakai order by. Nah, pengurutan ini bisa secara ascending atau descending. Ya, kalau ascending dia urutannya naik, kalau descending itu menurun. Nah, ascending itu defaultnya. Jadi dari paling kecil ke paling besar. Gitu ya, misalkan 1 sampai 10 gitu ya. Atau 1 sampai 100. Misalkan select bintang prompt produk, tampilkan seluruh kolom di dalam tabel produk, urutan order by urutan harganya ascending gitu ya. Jadi dari harga 1000 sampai 10.000 misalkan. Nah, gitu. Jadi nanti akan naik. Ini kalau di scanning, select bintang produk order by kategorinya ascending tapi harga di scanning. Jadi kategorinya dia ngurut 1 sampai 10 tapi harganya 10 sampai 1. Jadi nurun gitu ya, jadi nurun. Lalu select pengambilan data unik. Nah, di dalam select ada pengambilan data unik pakai distin ya. Distin ini select distin kota prompt pelanggan. Distin ini menghilangkan duplikat dalam hasil query-nya. Jadi hanya nilai yang unik aja ditampilkan. Jadi agar tidak duplikat. Jadi kalau ada Bandung, Jakarta, Bandung, nanti tampilkan ya cukup aja yang Bandung gitu ya, 1 gitu ya. Tidak duplikat. Lalu ada limitasi. Nah, select juga bisa memungkinkan kita menampilkan beberapa data saja menggunakan limit ya. Di sini coba lihat ada select bintang prompt pesanan order by, tampilkan seluruh kolom dalam tabel pesanan, urutkan secara descending, tanggalnya descending, limit 10, artinya apa? 10 pesanan terbaru saja berdasarkan tanggal pesanan. Gitu ya. Lalu ada join. Oke, ini select join, memahami join itu menggabungkan data dari 2 tabel atau lebih yang berhubungan. Jadi tampilkan 2 tabel atau lebih. Nah, cuman join ini ada beberapa jenis. Ada inner, ada left, ada right, ada full. Contoh inner join ya, select P nama, K nama prompt pesanan, P join pelanggan K on P ID pelanggan. Di sini P ini adalah tabel pelanggan pesanan, kalau K adalah tabel pelanggan gitu ya. Jadi ini P berarti tampilkan nama pesanan dan nama pelanggan dari tabel pesanan dan digabung dengan tabel pelanggan, di mana PID pelanggan sama dengan KID gitu ya. Oke, ini contoh studi kasus gitu ya. Kita menampilkan ID nama produk kategori harga dari produk di mana stoknya 0
urutkan kategori harganya descending. Jadi dari paling besar paling kecil ini kan coba harganya, kategori dan harga. Kategori ini huruf E-nya elektronik huruf E, kategorinya A gitu ya, dari paling besar ke paling kecil. Ini 12 juta, 5 juta sama 850.000 gitu. Jadi turun, ini turun ke bawah. Jadi angkanya turun ke bawah, nilainya turun gitu ya. Besar ke yang paling kecil.